Selamat pagi teman-teman dan Bapak sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan salah satu materi penting dalam manajemen proyek yaitu monitoring dan controlling proses grup. Oke, ini adalah outline-nya. Langsung next. Nah, di bagian pertama ini. Jadi, apa itu monitoring dan control project work? Nah, jadi di sini adalah suatu proses di mana itu akan melacak, meninjau, dan melaporkan proses progres proyek secara keseluruhan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di dalam Project Management Plan atau PMP. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan visibilitas yang baik kepada project manager, tim proyek maupun para stakeholder tentang tiga hal penting. Yang pertama adalah kondisi proyek saat ini. Apakah proyek berjalan sesuai rencana? Apakah jadwal on track? Dan apakah biaya masih dalam batas anggaran? Dan kedua, adalah tindakan apa yang sudah diambil ketika ada masalah kinerja. Misalnya ada keterlambatan di satu paket pekerjaan, jadi apa yang sudah dilakukan tim untuk mengatasinya. Kemudian ketiga adalah apa yang sudah diambil. Tiga, proyeksi ke depannya. Jadi berdasarkan kondisi sekarang, seperti apa perkiraan biaya dan jadwal sampai proyek selesai. Ini adalah yang kita kenal sebagai forecast. Nah, jadi apa aja yang dibutuhin? Di sini inputnya ada 5. Nah, yang pertama itu Project Management Plan. Jadi ya ini adalah intinya bagi sebuah proyek karena semua baseline, scope, schedule, cost itu ada di sini. Ini menjadi acuan untuk membandingkan kondisi aktualnya. Nah, yang kedua adalah project dokumen. Nah, dokumen seperti exception log, issue log, register, dan lain-lain yang mencatat kondisi proyek secara detail itu ada di sini. Kemudian tiga lah work performance information. Jadi ini adalah data kinerja yang sudah diolah, misalnya berupa persen pekerjaan yang sudah selesai, kemudian berupa biaya yang sudah terpakai, dan juga seberapa jauh jadwal itu bergeser. Dan yang keempat ada agreement. Nah, agreement adalah kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga yang menjadi bagian dari sebuah proyek seperti itu. Nah, yang kelima adalah enterprise environmental factors dan juga organizational process asset. Yang kedua, kelima dan keenam. Nah, ini adalah faktor lingkungan perusahaan dan aset proses sebuah organisasi yang bisa mempengaruhi cara monitoring dilakukan. Kemudian apa yang bakal dihasilkan itu outputnya. Yang pertama adalah work performance report. Nah, jadi ini adalah laporan kinerja proyek yang dikomunikasikan kepada stakeholder, bisa berupa dashboard, status report, atau presentasi. Isinya mencakup kondisi terkini, isu yang dihadapi, dan proyeksi ke depan. Kemudian ada change request ketika monitoring menemukan adanya penyimpangan dari rencana, bisa muncul permintaan perubahan. Misalnya jadwal perlu direvisi atau ruang lingkup perlu disesuaikan. Nah, yang ketiga adalah project management plan. Jadi hasil monitoring itu bisa menyebabkan pembaruan pada rencana maupun dokumen proyek. Misalnya register diperbarui setelah ditemukan risiko baru saat monitoring berlangsung. Jadi pada intinya ini adalah aktivitas pengawasan rutin yang memastikan project manager itu selalu tahu apa yang sedang terjadi di proyek. Dia bakal mempunyai cukup informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Tanpa proses ini, project manager hanya mengandalkan intuisi bukan data. Lanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide ini, komponen dan dokumen. Jadi dokumen yang paling sering terlibat dalam proses ini itu adalah eh, assumption log, yaitu catatan asumsi-asumsi yang dibuat saat perencanaan perlu dipantau apakah asumsi tersebut masih valid atau sudah berubah. Yang kedua adalah cost and schedule
Forecast yaitu perkiraan biaya dan jadwal ke depan yang terus diperbarui berdasarkan data aktual. Nah, yang ketiga adalah isu log atau catatan isu atau masalah yang sedang dihadapi proyek. Jadi isu yang tidak diselesaikan bisa berkembang menjadi risiko yang lebih besar. Yang keempat adalah lesson learned register, yaitu catatan pelajaran dari pengalaman selama proyek berlangsung agar tim tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang terakhir ada risk register atau daftar risiko yang terus diperbarui. Monitoring seringkali menemukan risiko melalui dokumen-dokumen ini. Next. Nah, selanjutnya adalah perform integrated change control. Jadi apa itu? Ini adalah suatu proses meninjau semua permintaan perubahan yang masuk, kemudian memutuskan apakah perubahan tersebut disetujui, ditolak, atau ditunda, lalu mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Nah, jadi setiap perubahan itu tidak dilihat secara terpisah, tetapi selalu dievaluasi. Nah, proses ini juga berjalan sepanjang proyek, maka sangat penting. Nah, kenapa proses ini sangat penting? Karena jika di tengah proyek, tanpa proses change control yang baik, penambahan itu bisa menyebabkan jadwal mundur 2 minggu atau lebih. Jadi mungkin biayanya itu bakal bertambah dan tim juga harus mengerjakan ulang bagian yang sudah selesai. Ya, ini misalnya disebut scope creep. Nah, jadi tujuannya utamanya adalah memastikan perubahan yang terdokumentasi dipertimbangkan secara menyeluruh dengan memperhatikan dampaknya terhadap risiko dan tujuan proyek secara keseluruhan sebelum diputuskan dan dilaksanakan. Nah, untuk apa yang dibutuhkan yaitu eh, yang pertama adalah PMP atau Project Management Plan. Di sini khususnya Change Management Plan atau prosedur bagaimana proses itu berubah. Jadi configuration-nya dan berbagai baseline seperti scope, schedule, cost itu menjadi acuan dampak perubahan. Yang kedua itu adalah project document seperti requirement traceability matrix untuk mengecek apakah perubahan mempengaruhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah work performance reports, yaitu laporan kinerja yang menunjukkan kondisi proyek saat ini sebagai konteks untuk menilai urgensi perubahan. Nah, yang keempat adalah change request. Inilah inti dari proses ini. Jadi change request ini bisa datang dari siapa saja, tim proyek, stakeholder, sponsor, atau bahkan dari hasil monitoring. Nah, apa yang bakal dihasilkan? Yaitu adalah approved change request, itu daftar perubahan yang sudah disetujui dan siap diimplementasikan, hanya perubahan yang sudah approve yang boleh dipekerjakan. Nah, yang kedua adalah project management plan. Itu setelah perubahan disetujui, tentu rencana dokumen proyek yang ada itu perlu diperbarui untuk mencerminkan kondisi terbaru saat ini. Jadi dokumen penting di proses ini paling sering adalah change log. Ya, satu dokumen yang sangat identik dengan proses ini adalah change log, yaitu catatan lengkap semua perubahan yang pernah diajukan dalam proyek. Nah, siapa siapa yang mengajukan, apa isinya, kapan diajukan, dan apa keputusannya. Nah, jadi change log ini berfungsi sebagai rekam jejak audit yang sangat penting. Next. Bukan aku lagi. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Ah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kali ini beralih kepada materi validasi scope. Validasi scope adalah proses untuk memastikan dan menyetujui secara resmi bahwa hasil pekerjaan proyek sudah sesuai dengan yang diminta. Tujuan utama dari proses ini adalah agar penerimaan hasil proyek dilakukan secara objektif. Dengan kata lain, setiap deliverable atau hasil kerja diperiksa terlebih dahulu sebelum dinyatakan diterima.
Di sini terdapat beberapa input dan terdapat beberapa output. Next. Nah, input pertama adalah yang digunakan adalah manajemen plan, yaitu dokumen yang menjelaskan bagaimana ruang lingkup project akan dikelola. Kedua adalah requirement management plan hingga scope baseline. Ketiga komponen ini menjadi dasar untuk menilai apakah hasil pekerjaan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Next. Hasil ataupun output dari validasi scope adalah next lagi, Ben. Hasil atau output dari validasi scope adalah accepted deliverables. Artinya deliverables yang telah diperiksa dan dinyatakan sesuai akan diterima secara resmi oleh stakeholder. Selain itu, proses ini juga dapat menghasilkan change request apabila ditemukan ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan atau perubahan. Dengan demikian, validasi scope memastikan bahwa hasil proyek benar-benar memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah control scope. Jika validasi scope tadi berfokus pada penerimaan hasil pekerjaan, maka control scope ini berfokus pada pengendalian ruang lingkup selama proyek berlangsung. Tujuannya yaitu untuk memastikan ruang lingkup proyek tidak berubah secara sembarangan dan tetap sesuai dengan scope baseline yang telah disepakati. Proses ini penting untuk mencegah scope creep, yaitu kondisi ketika ruang lingkup proyek terus bertambah tanpa daya perencanaan yang jelas yang dapat menyebabkan keterlambatan waktu dan pembengkakan biaya. Dalam kontrol scope ini terdapat beberapa input, di antaranya scope management plan, requirements management plan, hingga performance measure baseline. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai acuan untuk membandingkan kondisi aktual proyek dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, melalui perbandingan ini, tim proyek dapat mengetahui apakah terdapat penyimpangan yang perlu dikendalikan. Next. Next. Output dari control scope ini antara lain terdapat beberapa seperti work performance information hingga project document update. Artinya hasil pengendalian scope dapat menghasilkan informasi kinerja proyek, usulan perubahan maupun pembaruan dokumen dan rencana proyek. Dengan adanya proses ini, ruang lingkup proyek dapat tetap terkontrol sehingga tujuan proyek lebih mudah dicapai sesuai waktu, biaya, dan kualitas yang direncanakan. Oke, izin masuk Ahmad Alfianaya 23.10.5. Oke, kita masuk ke control schedule. Jadi jadwal kontrol atau control schedule ini merupakan proses berkala yang dilakukan sepanjang siklus hidup proyek untuk memantau status aktual pelaksanaan aktivitas dibandingkan dengan yang direncanakan pada suatu proyek. Jadi proses ini fokus pada pencatatan realisasi kemajuan pekerjaan, penghitungan varians waktu, dan penentuan apakah varians tersebut memerlukan tindakan korektif. Adapun 3 poin dari tujuan proyeknya. Yang pertama, menentukan status terkini. Ya, ini difungsikan sebagai untuk mengetahui posisi real proyek terhadap baseline dengan jadwal secara akurat. Yang kedua, mengelola faktor pengubah, yang di mana di sini memastikan perubahan jadwal hanya terjadi melalui sistem kontrol perubahan yang disetujui. Yang ketiga, mendeteksi varians jadwal. Ini menilai penyimpangan waktu secara dini sebelum berdampak fatal pada tingkat akhir pada suatu proyek. Adapun inputsnya, di sini ada
perencanaan manajemen proyek. Yang pertama, rencana manajemen jadwal, yang mana di sini menetapkan metodologi, siklus pelaporan, dan ambang batas toleransi varians. Yang kedua, garis dasar jadwal, yang mana versi ini jadwal itu yang akan disetujui, yang akan digunakan sebagai tolak ukur perbandingan data aktualnya. Yang ketiga, garis dasar pengukuran kinerja, ini melingkupi integrasi ruang lingkup, jadwal, dan biaya untuk analisis earned value. Adapun dokumen dan data lapangannya, pertama data kinerja pekerjaan, jadi data mentah ini di lapangan seperti tanggal mulai sampai selesai aktivitas dan durasi tersisa. Yang kedua, kalender proyek dan sumber daya. Jadi ini merupakan lembar kerja yang mengatur hari kerja aktif dan ketersediaan alokasi tim atau alat. Yang terakhir, daftar risiko dan log asumsi. Ini mengidentifikasi hambatan baru yang berpotensi memicu penundaan. Next. Adapun outputnya, pertama informasi kinerja pekerjaan. Ini merupakan metrik formal hasil kalkulasi nilai SV dan SPI yang dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan mengenai status kemajuan area kerja. Yang kedua, perkiraan jadwal atau schedule forecast. Ini merupakan prediksi kondisi penyelesaian masa depan berdasarkan tren saat ini yang dinyatakan dalam IAC waktu. Yang ketiga, permintaan perubahan. Ini merupakan dokumen pengaju tertulis kepada Change Control Board apabila diperlukan revisi baseline jadwal akibat kondisi darurat di suatu lapangan dalam proyek tersebut. Oke, kita masuk ke kontrol biaya. Jadi kontrol biaya ini merupakan proses memantau status proyek untuk memperbarui anggaran proyek dan mengelola perubahan pada garis dasar biaya atau cost plan. Fokus utamanya adalah untuk menjaga agar pengeluaran aktual ini tidak melebihi anggaran yang tidak disetujui. Nah, tujuannya pertama untuk mencatat realisasi biaya aktual yang dikeluarkan untuk paket pekerjaan. Lalu yang kedua untuk memastikan semua perubahan biaya diproses melalui mekanisme integrated change control. Yang terakhir menggunakan teknik EVM untuk mendeteksi penyimpangan anggaran sedini mungkin. Di sini ada alat dan tekniknya. Yang pertama ada cost variannya. Jadi kalau EV dikurang AC, jadi artinya negatif. Jadi proyek itu over budget. Lalu yang kedua cost performance index. Jadi kalau EV dikatakan efisien. Lalu yang terakhir to complete performance index. Jadi proyeksi efisien biaya harus dicapai pada sisa pekerjaan demi memenuhi target anggaran. Oke, kita masuk ke kontrol kualitas. Jadi kontrol kualitas ini merupakan proses memantau dan mencatat hasil pelaksanaan aktivitas proyek untuk menilai kinerja serta memastikan bahwa keluaran proyek bersifat lengkap, benar, dan memenuhi ekspektasi serta persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Adapun alat dan tekniknya, yang pertama ada check sheets. Ini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan tentang frekuensi cacat produk. Yang kedua ada diagram Pareto. Ini merupakan sebagian kecil penyebab utama yang dapat memicu mayoritas masalah atau kecacatan. Terus yang ketiga control charts. Control charts ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu proses ini berjalan stabil atau memiliki kinerja yang tidak dapat diprediksi berdasarkan batas kendali atas dan bawah atau upper control limits. Next. Oke, kita masuk ke kontrol sumber daya. Jadi kontrol sumber daya ini merupakan proses memastikan bahwa sumber daya fisik seperti material, peralatan, fasilitas, dan infrastruktur ini dapat dialokasikan untuk proyek tersedia sesuai dengan rencana, serta memantau pemanfaatan aktual sumber daya tersebut dan mengambil tindakan korektif jika terjadi suatu penyimpangan. Fokus pengendalian sumber daya ini untuk memastikan material dan alat berat itu misalkan tiba di lokasi proyek sesuai dengan jadwal. Lalu yang kedua, memantau apakah ada peralatan mahal yang menganggur atau justru kelebihan beban kerja atau burnout. Yang ketiga, mengambil peralatan sewaan atau memindahkan
personel ke proyek lain setelah tugas mereka selesai guna untuk efisiensi suatu biaya. Oke, lanjut. Nah, oke, selanjutnya adalah monitor communication. Nah, monitor communication itu adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi, proyek, dan seluruh stakeholder terpenuhi secara optimal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam communication management plan. Nah, proses ini juga itu berjalan sepanjang proyek. Apa perbedaannya dengan plan communication dan manage communication? Sebelum masuk ke situ. Jadi, perbedaan yang paling utamanya adalah di plan communication itu merencanakan siapa yang membutuhkan informasi, apa, dan bagaimana cara menyampaikannya. Di manage communication, melaksanakan rencana komunikasi tersebut. Dan monitor communication itu memantau apakah pelaksanaannya sudah efektif dan apakah kebutuhan komunikasi sudah benar-benar terpenuhi. Jadi, monitor communication adalah tahap evaluasi apakah komunikasi yang kita lakukan selama ini sudah benar-benar menjangkau dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Jadi, dalam monitor communication ini apa yang dibutuhkan? Yang pertama itu project management plan. Nah, khususnya resource management plan. Communication management plan secara atau rencana komunikasi yang sudah dibuat dan stakeholder engagement plan yaitu strategi keterlibatan stakeholder. Nah, yang kedua itu project document seperti isu log, apakah ada isu yang muncul akibat komunikasi yang kurang baik, kemudian lesson learned register dan project communication atau dokumentasi komunikasi yang sudah terjadi. Dan yang terakhirlah work performance data, itu data mentah tentang aktivitas komunikasi yang sudah dilakukan. Nah, apa yang bakal dihasilkan itu adalah work performance information, yaitu hasil analisis apakah komunikasi itu sudah berjalan sesuai rencana atau tidak. Nah, kemudian ada change request jika monitoring itu menemukan bahwa cara atau profesi komunikasi itu perlu diubah, maka change request bisa diajukan. Nah, yang ketiga lah project management plan updates. Misalnya communication management plan atau stakeholder engagement plan perlu direvisi karena kondisi itu berubah. Nah, yang terakhir adalah project document updates seperti issue log, lesson learned register, dan stakeholder register diperbarui berdasarkan temuan. Jadi pada intinya eh, monitor communication ini memastikan bahwa tidak ada stakeholder yang merasa tidak tahu apa yang sedang terjadi di proyek. Seperti itu. Next. Tes. Oke. Bagian siapa nih? Oke. Selanjutnya adalah monitoring. Jadi apa itu monitoring? Ini adalah sebuah proses memantau pelaksanaan rencana respon risiko yang sudah disepakati
yaitu melacak resiko-risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya, mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang baru yang muncul, serta mengevaluasi apakah proses manajemen risiko secara keseluruhan sudah berjalan efektif. Dan juga proses ini tuh berjalan sepanjang proyek. Nah, tujuannya utama proses ini adalah memastikan keputusan proyek selalu didasarkan pada informasi risiko yang terkini, bukan pada asumsi lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi. Nah, dan juga keputusan proyek itu dapat didasarkan pada informasi terkini tentang keseluruhan exposure risiko dan risiko individual. Nah, apa saja yang dibutuhkan yaitu adalah project management plan, khususnya risk management plan yang berisi prosedur bagaimana risiko diidentifikasi, dianalisis, direspon, dan dipantau. Yang kedua adalah project dokumen, terutama risk register, daftar semua risiko berserta kasusnya, dan risk report, laporan ringkasan kondisi risiko proyek secara keseluruhan, serta issue log dan lesson learned register. Yang ketiga adalah work performance data, itu data aktual yang bisa menjadi sinyal munculnya risiko baru. Dan keempat adalah work performance report, itu laporan kinerja yang bisa mengidentifikasikan apakah ada risiko yang sedang terwujud gitu. Nah, apa yang bakal dihasilkan? Yang pertama adalah work performance information, atau itu informasi tentang status risiko terkini dan efektivitas respon yang sudah dijalankan. Yang kedua adalah change request. Jika sebuah risiko sudah terjadi dan memerlukan tindakan korektif atau preventif, change request perlu diajukan melalui proses ini. Dan yang ketiga adalah project management plan updates, termasuk risk management plan jika pendekatan manajemen risiko itu perlu proses risiko bukan kegiatan satu kali di awal proyek. Jadi inilah aktivitas yang terus-menerus dilakukan selama proyek itu berlangsung. Next. Nah, di sini adalah ringkasannya. Jadi pada eh, oh ini nggak perlu, Cok. Anjir. Dikat aja ntar. Skip, skip. Next. Panjangnya sudah di-cut tuh. Selanjutnya adalah control procurement. Control procurement adalah proses mengelola hubungan dengan pemasok atau vendor, memantau pelaksanaan kontrak, melakukan perbaikan jika diperlukan, dan juga memastikan kontrak ditutup dengan baik setelah pekerjaan selesai. Tujuan utama dari proses ini adalah memastikan bahwa vendor atau pemasok menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Sebagai contoh, jika suatu proyek menggunakan jasa kontraktor, maka tim proyek perlu memastikan bahwa pekerjaan yang diberikan sesuai spesifikasi, jadwal, dan biaya yang telah disepakati dalam kontrak. Next. Pada bagian input terdapat beberapa aspek. Di antaranya adalah requirements management plan yang menjelaskan kebutuhan proyek, lalu ada risk management plan untuk mengelola risiko, hingga change management plan untuk mengelola perubahan, serta schedule baseline.
Dokumen-dokumen ini menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah proses pengadaan berjalan sesuai rencana atau tidak. Next. Next ini. Lalu output dari control procurements dapat berupa close procurements atau kontrak yang telah selesai dan ditutup secara resmi. Selain itu, proses ini juga dapat menghasilkan work performance information, change request, hingga eh, pembaruan rencana proyek yang telah dilakukan penyesuaian. Dengan demikian, kontrol procurement membantu memastikan hubungan dengan vendor tetap terkendali dan memberikan hasil sesuai kebutuhan proyek. Next. Selanjutnya adalah monitor stakeholder engagement. Proses ini berfokus pada pemantauan hubungan dengan stakeholder, serta menyesuaikan strategi komunikasi dan keterlibatan mereka sesuai perkembangan proyek. Tujuannya antara lain adalah memastikan stakeholder tetap terlibat, puas, dan mendukung keberhasilan proyek. Karena selama proyek berlangsung, kebutuhan, harapan maupun tingkat dukungan stakeholder itu sangat penting dan dapat berubah sehingga perlu dipantau secara berkala terus-menerus. Next. Terdapat beberapa input utama dalam proses ini seperti resource management plan hingga stakeholder engagement plan. Nah, dokumen-dokumen ini membantu tim project menentukan bagaimana stakeholder dikelola, bagaimana komunikasi dilakukan, dan bagaimana keterlibatan stakeholder dipertahankan selama proyek berlangsung. Nah, output dari proses ini itu seperti work performance information hingga project document updates. Nah, artinya hasil pemantauan stakeholder dapat menghasilkan informasi baru, usulan perubahan, maupun pembaruan terhadap rencana. Hal ini dilakukan agar strategi keterlibatan stakeholder tetap relevan dengan kondisi proyek yang terus berkembang. Kontrol procurement dan monitor stakeholder engagement sama-sama bertujuan menjaga keberlangsungan proyek, namun fokusnya berbeda. Kontrol procurement memastikan vendor atau pemasok memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Sedangkan monitor stakeholder engagement memastikan stakeholder tetap mendukung dan terlibat aktif selama proyek berlangsung. Baik, mohon izin dengan saya Muhammad Abu Yazitus Nuriza, NIM 2023. Untuk bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai closing process group, di mana tahapan ini yaitu tahap penutupan dan serah terima ketika proyek secara alur telah selesai secara formal. Nah, untuk tahap yang dilakukan untuk menyelesaikan dan menutup semua aktivitas di seluruh grup proses manajemen proyek secara formal, yang pertama ada menyelesaikan proyek, fase atau kontrak secara resmi, di mana proyek ini tidak hanya berhenti, tapi disahkan. Ini adalah tahap pengakuan legal dan administratif bahwa seluruh kewajiban kontrak telah terpenuhi dan tanggung jawab tim proyek telah berakhir. Yang kedua yaitu memastikan semua pekerjaan telah tuntas dan disetujui. Lalu ada membebaskan sumber daya, yaitu tim, alat, fasilitas untuk proyek selanjutnya, di mana pada proses ini mencegah pemborosan tanpa penutupan formal. Baik,
Pada bagian berikutnya ada menutup proyek, di mana kebutuhan proyek menentukan komponen rencana, manajemen proyek, dan dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses ini. Baik pada bagian input, yaitu mengumpulkan dokumen awal, bukti, dan juga perjanjian yang ada, di mana pada bagian ini adalah prasyarat penutupan. Jadi kita tidak bisa asal menutup proyek dengan tangan kosong. Kita harus melihat kembali bagian project charter, accept deliverable, bahwa klien kita sudah menerima barang atau jasa yang telah dibuat, dan juga kontrak legal dengan vendor. Berikutnya ada bagian inti atau aktivitas, di mana bagian inti ini memverifikasi penyelesaian kerja, mendapatkan persetujuan akhir, dan mengevaluasi kinerja proyek secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada serah terima produk, jadi penyusunan laporan akhir dan dokumentasi aset pembelajaran organisasi. Next. Untuk persiapannya ini sendiri, adapun dokumen perencanaan, yang pertama yaitu project charter atau piagam awal proyek. Yang kedua ada project management plan, seluruh komponen rencana manajemen proyek. Lalu ada project dokumen, assumption log, basis of estimates, change log, dan lainnya. Lalu ada bukti dan kontrak, di mana di sini yang pertama ada accept deliverable, hasil kerja yang sudah diterima atau disetujui. Lalu yang kedua ada business dokumen, dokumen bisnis terkait. Lalu ada engagement procurement, di mana di sini adalah perjanjian dan dokumentasi pengadaan dari vendor. Berikutnya pada hasil akhir atau penutupan, di sini ada transisi hasil akhir. Proses ini yaitu serah terima formal, di mana proyek ini biasanya memiliki sifat dasar sementara. Nah, transisi ini adalah simbol pelepasan tanggung jawab. Artinya, karya atau produk yang dibangun oleh tim proyek resmi diserahkan kepada pihak klien untuk digunakan sehari-hari. Lalu ada laporan akhir. Di laporan akhir ini adalah proses penyusunan final report yang merangkum kinerja proyek, pencapaian jadwal, biaya, serta kualitas keseluruhan. Lalu yang terakhir ada pembaruan dokumen dan aset organisasi, di mana pada tahap ini memperbarui, mencatat apa yang berhasil, apa yang salah, dan rekomendasi untuk proyek di masa depan agar organisasi dapat terus berkembang. Next. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami dapat presentasikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.